Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ad-dinal Islam litanzimi ala qatlil insan bi khaliqihi wa ala qatlil insan bi nafsihi wa ala qatlil insan bi ghairihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Limu'alif hadal kitab Kiai Haji Rahmat Labib wali jami'i masyaikhina ila muntaha sanadihim wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'am mubasyaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Kiai Haji Rahmat Labib hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amma fil istilah, adapun secara istilah, fa innal fiqha huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-mustanbatatu min adillatiha min adillati tafsiliyati. Fikih adalah ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang sifatnya amaliyah, praktis, bisa diterapkan, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Hadza ta'rifu yahtawi ala amraini asasaini huma. Pengertian ini meliputi dua perkara pokok, yaitu al-awwal al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati ay al-muta'alliqatu bi af'alil ibadi. Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya amaliyah, praktis, yaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Fala yadkhulu fiha umurul i'tiqadi, maka tidak masuk di dalam fikih itu perkara-perkara i'tiqad, perkara-perkara kaimani billahi wa rusulihi wa akhbaril umamis sabiqah, seperti keimanan kepada Allah, pada rasul-rasul, kabar-kabar umat sebelum umat Islam. Awil ma'anil ukhra ghairil muta'alliqati mubasyaratan bi af'alil ibad, atau makna-makna yang lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan hamba. Kata tawwuril janin fi rahimi ummihi, seperti proses perubahan ya janin di rahim ibunya. Al-warid fi aktsara min mawdu'in fil Qur'an, yang terdapat di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Wa hadhil ahkamu tatawaqqafu ala syar'i, dan hukum fikih ini bergantung kepada hukum-hukum ini bergantung kepada syara'. Naam. Asani yang kedua, al-ilmu bil ahkami min adillatiha at-tafsiliyah. Wa hadza fihi janibani. Ilmu berkaitan dengan hukum yang berdasarkan dalil-dalil yang rinci, dan ini ada dua sisi. Alif, al-ma'rifatu tafsiliyatu bil ahkam kal wajibi awil harami awil makruhi aw ghairiha. Pengetahuan rinci terhadap jenis-jenis hukum, seperti wajib, apa itu wajib, haram, apa itu haram, makruh, apa itu makruh, dan lain sebagainya. Ya, yakni sunnah dan mubah, ya, karena ahkamul khamsah. Al-ma'rifatu tafsiliyah bi adillati hadhil ahkam. Pengetahuan yang rinci berkaitan dengan dalil-dalil dari hukum-hukum ini. Kal ayati awil hadisi aw juz'in minhuma.
seperti satu ayat, satu hadis, atau bahkan sebahagian dari ayat maupun hadis. Nah, jadi yang dimaksud dengan bil mustanbatatu min adillatiha tafsiliyah itu ada dua hal kata beliau. Yang pertama, tafsil dalam hal hukum, yang kedua tafsil dalam hal dalil. Jadi yang namanya fikih harus jelas. Ini wajibkah, sunnahkah? Ini haramkah, makruhkah? Seperti misalkan kalau di bulan Dzulhijjah, masuk bulan Dzulhijjah itu biasanya beredar di grup-grup WhatsApp larangan memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban. Nah, kalimatnya begitu, judulnya begitu. Maka muncul pertanyaan, larangannya ini apa? Apakah haram ataukah makruh? Nah, karena larangan itu imma haraman, imma makruhan. Kalau disebut larangan itu belum tafsil, belum rinci, belum detail, belum fikih. Kalau larangan ya bahasa fikih apa? Ini haram, ini wajib, ini mubah, ini mandub. Kalau larangan berarti ini haram, ini makruh. Nah, ringkasnya memang ada sejumlah pendapat. Ya, setidaknya ada dua. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, adapun yang rajih insyaallah berkaitan dengan larangan motong kuku, motong rambut, itu adalah hukumnya makruh. Nah, lalu dalilnya apa? Kalau dikatakan makruh itu dalilnya apa? Karena Nabi menyatakan jika sudah masuk 10 Dzulhijjah lalu ada hendak berkorban, maka kata Nabi lam yamussa, hendaklah orang itu jangan menyentuh min syi'rihi wal, ya, dari rambutnya, kemudian kukunya. Nah, di sana ada larangan la yamussa, janganlah dia menyentuh, massa yamussu, lam yamussa, janganlah dia menyentuh. Nah, tapi ternyata ada qarinah yang menunjukkan di kesempatan lain Nabi memberikan keringanan, sehingga lalu tuntutannya itu menjadi tuntutan yang ghairu jazim. Maka akhirnya hukumnya apa? Makruh. Mithalu dzalikal ilmi bi anna shauma ramadhana fardun. Contoh mengenai ilmu fikih, ini adalah saum di bulan Ramadan. Hukumnya apa? Fardun. Nah, ini tafsil sudah hukumnya, yakni fardu. Apa dalilnya? Min qaulihi ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, artinya dia bertemu dengan bulan Ramadan, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Ada lam di sana, yakni lamul amr, lam perintah. Makanya fi'il mudhari yasumu menjadi yasum, majzum dengan al tanda mensukunkan huruf mim dan menghilangkan huruf waw. Asalkan soma yasumu. Nah, soma yasumu. Nah, karena dia majzum bi lamul amr, jadilah mimnya sukun, wawnya dimahdzuf. Hendaklah dia berpuasa. Di sana ada amr, berpuasa di bulan Ramadan. Maka berdasarkan ayat ini, berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya fardu atau wajib. Dan nanti ada penegasan ancaman ya dalam sejumlah hadis bagi orang yang sengaja tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Itu menjadi penegas sehingga tolabnya menjadi tolab jazm bahwasanya saum di bulan Ramadan itu hukumnya fardu. Meski di sini ada rukhsah, man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, rukhsah ini pun sekaligus menjadi qarinah yang menunjukkan bahwa saum bulan Ramadan itu fardu. Apa bukti bahwa itu menjadi qarinah? Kalau itu tidak wajib, kenapa bagi yang sakit atau safar tetap harus mengganti di hari yang lain? Adanya perintah mengganti fa'iddatum min ayyamin ukhar itu menunjukkan bahwa falyasum pada lafaz sebelumnya itu adalah tolabnya tolab jazm. Paham tuh? Nah, itu.
Sehingga hukumnya fardu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini juga penegas. Puasa itu enggak menyulitkan kata Allah. Karena Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Itu. Nah, Suratul Baqarah. Wal ilmu bi annal ijarata mubahatun, dan pengetahuan bahwasanya ijarah, ya kontrak jasa, ya atau kontrak barang. Ijarah itu nanti bisa ijaratul ain, bisa ijaratul amal. Ijaratul ain sewa menyewa barang, nyewa rumah, nyewa mobil, nyewa ruko. Nah itu namanya ijaratul ain. Nanti bisa pada amal, jadi pegawai, jadi karyawan. Nah itu ijaratul amal. Itu hukumnya apa? Mubahatun. Apa dalilnya? Min qaulihi ta'ala fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Suratul Thalaq ayat 6. Maka jika istri-istri yang telah ditalak itu menyusui, ya, arda'na lakum buat kalian, yakni buat anak kalian. Seorang suami mentalak istrinya. Saat itu istrinya baru melahirkan 3 bulan misalkan, kemudian ditalak. Maka sementara si anak ini kan masih perlu persusuan hingga haulaini milain. Maka seorang ayah itu bisa mengupah mantan istrinya untuk penyusuan terhadap anaknya. Maka fa'in arda'na lakum, jika mantan istri yang ditalak itu menyusui untuk anak kalian, fa'atuhunna, maka datangkanlah untuk mereka. Mu'annas nih. Ya ini untuk istri tadi, ujurahunna, upah-upah untuk mereka. Ujur jamak dari ujroh. Ya, mufradnya ujroh, jamaknya ujur. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya akad ijarah itu hukumnya mubah. Jadi harus tafsil, kita harus rinci. Wal ilmu bi an al-qatl al-amada haramun min qaulihi ta'ala, dan pengetahuan bahwasanya membunuh secara sengaja itu hukumnya haram berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'natun wa addalahu adzaban 'azima. Wa may yaqtul, siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya untuk si pembunuh itu adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya, dan Allah murka terhadapnya dan laknat terhadapnya. Wa addalahu, dan Allah menyiapkan baginya azaban 'azima, azab yang pedih. Fa wujubu shaumi ramadhana wa ibahatul ijarati wa hurmatul qatlil amadi hiyal ahkamu tafsiliyah. Wajibnya saum Ramadan, mubahnya akad ijarah, haramnya pembunuhan dengan sengaja, itu adalah hukum-hukum yang sifatnya rinci. Lianna kullan minha yata'allaqu bimas'alatin muayyanatin. Karena masing-masing darinya itu berkaitan dengan masalah tertentu. Wa ayatu shaumi Ramadan wal ijaratu wa ayatu shaumi Ramadana wal ijarati, atau ke shaumi, ya, wal qatlil amadi hiyal adillatu tafsiliyatu likulli hukmin min hadhil ahkam. Dan ayat-ayat berkenaan saum Ramadan, ayat tentang ijarah, ayat tentang pembunuhan sengaja, itu merupakan dalil yang rinci untuk setiap hukum daripada hukum-hukum ini. Jadi ada dua, hukumnya rinci, dalilnya juga rinci.
Nah, itu disebut fikih. Wa qad udliqal fiqhu wa uridu bihi majmu'atul ahkamil amaliyatil furu'iyyati al-mustanbatati min adillatiha tafsiliyah. Sungguh utliqa dinamakan fikih, dan yang dimaksud dengannya adalah kumpulan atau himpunan hukum-hukum yang amaliyah, yang cabang, furu'iyah, al-mustanbatah, yang digali, min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Fayuqalu hadza kitabu fiqhin, maka dikatakan ini adalah kitab fikih. Ai kitabun yahwi ahkaman amaliyatan furu'iyatan, yaitu kitab yang menghimpun hukum-hukum praktis yang bersifat cabang. Wa yuqalu ilmul fiqhi, atau dikatakan ilmu fikih. Wa yuradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah majmu'atul ahkamil amaliyatil furu'iyah, yaitu kumpulan dari hukum-hukum amaliyah yang furu'iyah, yang cabang. Walidzalika urifa usulul fiqhi bi annahul ususul lati buniya 'alaihal fiqhu. Karena itulah ditarifkan, didefinisikan usul fikih, bahwasanya usul fikih adalah usus. Dibacanya usus. Kalau ada alif setelah sin pertama bacanya asas. Nah, jamaknya asas itu usus. Yaitu pondasi-pondasi atau dasar-dasar yang dibangun di atasnya fikih. Jadi usul fikih itu adalah asasul fikhi, pondasinya fikih. Ai ma'rifatul qawaid allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyati min adillati tafsiliyah, yaitu pengetahuan mengenai qawaid, kaidah-kaidah yang menghantarkan dengannya pada diistinbat hukum syariah dari dalil yang terperinci. Wa yudlaqu aidan ala hadzal qawaidi nafsiha. Dinamakan juga usul fikih itu dengan hadzihil qawaidi nafsiha. Ya, kaidah-kaidah itu sendiri. Fataqul, maka engkau katakan kitabu usulil fiqhi, kitab usul fikih, ai kitabun yahwi hadzihil qawaid, yaitu kitab yang menghimpun kaidah-kaidah ini. Wa taqulu, dan engkau katakan hadza ilmu usulil fiqhi, ini adalah ilmu usul fikih, ai al-qawaidul lati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyati min adillati tafsiliyah. Ilmu usul fikih yaitu kaidah-kaidah yang dihantarkan dengannya penggalian hukum syariah dari dalil-dalil yang rinci. Nah, itu makna dari fikih dan usul fikih. Maudhu'ul bahsi, ruang lingkup bahasan usul fikih. Maudhu'ul bahsi fi usul fikih dairun ala thalathati muhawir. Topik bahasan atau ruang lingkup bahasan usul fikih itu berputar pada 3 pembahasan. Al-awwal al-hukmu syar'iyyu wa ma yata'allaqu bihi min haitsu bayanu man huwa alladzi lahu isdarul hukmi, yakni man al-hakim. Bahasan pertama dari usul fikih adalah hukum syara dan apa yang berkaitan dengannya dari sisi penjelasan siapa yang mengeluarkan hukum, siapa sumber hukum, isdarul hukum, yakni man al-hakim, siapa al-hakim. Hakim di sini bukan hakim yang memvonis orang dalam peradilan, bukan, tapi man mas isdarul hukum, siapa yang mengeluarkan hukum, siapa yang berhak menetapkan ini halal, ini haram, dan seterusnya. Wa min haitsu bayanu manil ladzi yasduru alaihi al-hukma, yakni manil
man al-mahkum alaih. Dan yang kedua, pembahasan mengenai penjelasan siapa yang alladzi yusdaru. Nah, dibaca alladzi yusdaru alaihil hukmu. Hukum itu dikeluarkan untuk siapa? Yakni man al-mahkum alaih, siapa yang dihukumi. Ya, dengan kata lain siapa mukallaf, siapa yang dibebani hukum. Jadi yang pertama man al-hakim, yang kedua man al-mahkum alaih atau man mukallaf, siapa yang dibebani hukum. Lalu yang ketiga, wa min haitsu bayanul hukmi nafsihi, yaitu juga dari sisi penjelasan hukum itu sendiri. Jadi ada siapa yang mengeluarkan hukum, siapa yang dihukumi, dan yang ketiga hukum itu sendiri. Apa hukumnya? Gitu. Ma huwa wa ma haqiqatuhu, yaitu apa hakikat hukum. Nah, jadi poin pertama itu membahas tiga hal. Satu, man al-hakim. Dua, man mahkum alaih. Dan yang ketiga, al-hukmu nafsuh, hukum itu sendiri. Ai wa ma haqiqatul hukmi, ya, berkaitan dengan hakikat hukum. Yang pertama, yang kedua, bahasan usul fikih itu al-adillatus syar'iyyah al-ijmaliyah, membahas tentang dalil syariah ijmal secara global, yakni masadirul ahkam, sumber-sumber hukum, min jihatil jumlah, dari sisi secara global, la min jihati tafsil, bukan secara rinci, karena kalau secara rinci itu bahasan fikih. Nah, kita ini membahas usul fikih. Kalau usul fikih bahasanya ijmal, global. Bi khilafil adillatil khassah al-musta'malati fi ahadil masaili al-khassah, berbeda dengan dalil-dalil khassah, dalil khusus, dalil tertentu, al-musta'malah yang digunakan fi ahadil masail, daripada masalah-masalah khassah, khusus. Nah, kalau dalilnya khusus itu bahasan fikih. Kalau dalilnya mujmal itu bahasan usul fikih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wujuhu dalalatil adillah, ai kaifiyatu istinbatil hukmi min hadhil adillah. Wujuh atau arah, dalalah, penunjukan dalil daripada dalil-dalil, ai yaitu tata cara istinbat hukum, tata cara menggali hukum. Jadi dalilnya sudah ada, nanti bagaimana cara menggunakan dalil itu, bagaimana mengoperasionalkan dalil. Nah, itu bahasan usul fiqh. Wa alhaqa ba'dul usuliyyina al-bahsa 'anil ijtihadi wa ahwalil mujtahidina fi mawdu'i usulil fiqhi. Dan sebahagian ulama usul al-haqqa memasukkan bahasan mengenai apa itu ijtihad, keadaan-keadaan mujtahid, dan dalam bahasan usul fikih. Seperti kitab yang sudah kita khatamkan, yakni kitab Syarah Waraqat. Di sana juga membahas apa itu ijtihad, apa itu, siapa itu mufti, apa syarat mufti, siapa itu mustafti, apa syarat mustafti, ya kan? Nah, itu juga dimasukkan dalam bahasan usul fikih. Nah, di kitab ini juga nanti dibahas sedikit. Jadi ringkasnya ada tiga. Satu, pembahasan tentang man al-hakim. Dua, mahkum alaih. Tiga, tentang haqiqatul hukmi. Yang kedua, membahas tentang dalil secara ijmali. Dan yang ketiga, membahas tentang kaifiyatu istinbatil hukmi. Nah, termasuk di dalamnya bahasan mengenai apa itu ijtihad dan ahwalul mujtahidin, keadaan para mujtahid. Wadi'uhu, peletak awal ilmu usul fikih. Wadi'u ilmi usulil fiqhi wal imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Peletak awal ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau. Bahwa alladhi hadda usul al-istinbati wa dhabataha biqawaida amatin kulliyatin. Beliaulah yang menentukan batasan had, ya, batasan usul istinbat, ya, dasar-dasar menggali hukum, dan ketentuan kaidah-kaidah umum dan kaidah kulliyah. Wa wada'a qanunan kulliyan, dan beliau juga membuat undang-undang umum, ya, aturan umum. Yurja'u ilaihi fi ma'rifati maratibi adillati syar'i fi kitabihi al-musamma birrisalah. Ya, yang yurja'u dikembalikan kepadanya mengenai pengetahuan tingkatan-tingkatan dalil syara' dalam kitab beliau yang dinamai dengan kitab Ar-Risalah. Wa kutubuhul ukhra allati ishtamalat mabahitha usulil fiqhi, dan kitab-kitab beliau yang lain, yaitu kutub, bukan kataba. Kalau kataba dia menulis, ini kutubu. Karena kalau kataba harus dicari failnya. Jadi kutub ini bacanya. Jamak taksir dari kitab. Dan kitab-kitab beliau yang lain yang mencakup bahasan usul fikih, mithlu kitabi Jima'il Ilm. Ada yang bacanya Jama'ul Ilm, ada yang bacanya Jima'ul Ilm. Yang kami punya itu kitabnya judulnya Jima'ul Ilm, di covernya itu, ya, himpunan ilmu, gitulah. Wa kitab ikhtilafil hadis wa ghairihima. Kemudian Imam Syafi'i juga menulis kitab Ikhtilaful Hadis. Kami sudah baca kitabul Ikhtilaful Hadis itu sekitar 13 atau 12 tahun yang lalu di Jogja. Dan yang lain sebagainya. Bagus kalau kitab Ikhtilaful Hadis itu bagus. Berisi tentang bagaimana kaifiyatul istinbatul ahkam. Menurut Indah Syafi'i, ketika ada hadis ini bertemu dengan hadis ini, kesannya ada ta'arud, pertentangan antara hadis ini dengan hadis ini, maka cara memahaminya begini, maka kesimpulan hukumnya begini. Nah, itu kitab Ikhtilaful Hadis. Ammal fuqaha'u qabla al-imam Syafi'i, adapun para ahli fikih sebelum Imam Syafi'i, minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum fakanu yatakallamuna fi masaili usulil fiqhi wa yastadilluna wa ya'tariduna. Adapun para ahli fikih sebelum Imam Syafi'i dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan sesudah mereka, jadi mereka biasa membicarakan masalah-masalah usul fikih, mereka berdalil, ya, wa ya'tariduna, lalu mereka mendiskusikannya, kama yarwi atau kama yurwa, sebagaimana diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu tahaddatsa bil mutlaqi wal muqayyadi wal khasi wal ami wan nasikhi wal mansukhi. Jadi beliau membicarakan tahaddasa yatahaddatsu, muhadatsah, mengenai mutlak, muqayyad, khas, am, nasikh, mansukh. Illa anna dzalika lam yakun bisyakli hududin marsumatin. Hanya saja beliau itu belum menyusunnya dengan hudud, ya, batasan-batasan marsumah yang tersusun, terinci. Wala kada li haula'il fuqaha'i alladzina takallamu fi ba'di masaili usul fiqhi qawa'idu 'ammatun kulliyatun yurja'u ilaiha fi ma'rifati dalail syari'ati fi kaifiyati mu'aradatiha wa tarjihatiha.
Dan para ahli fikih ini yang mereka membicarakan pada sebahagian masalah-masalah usul fikih, ya, tidak memiliki kaidah umum yang kulliyah yang kemudian dikembalikan kepadanya pengetahuan mengenai dalil syariah, mengenai bagaimana ketika terjadi ta'arud, pertentangan, dan bagaimana mentarjihnya, bagaimana menguatkannya. Adalah tadi lakana lihaulai. Artinya mereka sudah memiliki pemahaman usul fiqh sebagaimana Imam Ali sudah membahas masalah mutlak, muqayyad, khas, am, nasikh wal mansukh. Tapi ketika terjadi ta'arud, bagaimana penyikapan terhadap ta'arud, terus bagaimana mentarjih, nah itu belum punya kaidah umum yang tertulis. Baru dirumuskan itu nanti di zamannya Imam Syafi'i. Makanya wadi'u ilmi usul fiqh adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Naam. Al-Hakim. Makna al-hakim, makna dari al-hakim. Yutlaqu lafzul hakim ala makna yaini. Digunakan lafaz al-hakim itu pada dua makna. Al-awwal, sahibus sultan. Al-munaffidhu lil ahkam. Al-muta'alliqatu bitanzimi syu'uni hayatin nas. Pemilik kekuasaan yang munafid, yang menerapkan hukum, al-munafidhu lil ahkam, yang berkaitan dengan pengaturan urusan kehidupan manusia. Nah itu hakim. Kara'isid daulah, seperti kepala negara. Alladzi yunaffidhul ahkama ala ra'iyatihi, yang menerapkan hukum-hukum atas rakyatnya. Itu makna pertama dari al-hakim. Ats-tsani, yang kedua, may yamliku isdarul hukmi 'alal af'ali wa 'alal asya'i al-muta'alliqah biha, al-muta'alliqati biha, yaitu orang yang memiliki hak untuk mengeluarkan hukum. Hukum atau status hukum dari perbuatan dan benda yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan af'al. Wal maqsudu man isdarul hukum. Yang dimaksud itu adalah siapakah yang berhak untuk mengeluarkan hukum. Huwa ta'ayyana atau ta'ayyunu mauqifil insani tujahal fi'li, yaitu ta'ayyana, ya, dia orang yang menentukan. Huwa ta'ayyana, orang yang menentukan mauqifal insan, ya, sikap manusia terhadap perbuatan. Hal yaf'aluhu au yatrukuhu au yukhayyiruhu baina fi'lihi wa tarkihi. Apakah dia melakukannya atau meninggalkannya, atau memilih antara melakukan atau meninggalkan. Jadi takhir itu bukan berarti melakukan atau meninggalkan, tapi maksudnya baik melakukan maupun meninggalkan itu sama-sama boleh itu. Kalau melakukan itu artinya wajib, tidak ada pilihan kecuali harus melakukan. Kalau dia tidak melakukan, dia berdosa. Atau sunnah, ini jika melakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Atau yatrukuhu, meninggalkan, wajib meninggalkan. Ya, jika dia melakukan berarti berdosa. Atau makruh, dimana kalau dia meninggalkan dapat pahala. Au yukhayyiru baina fi'lihi wa tarkihi, itu dimana dia melakukan atau meninggalkan sama-sama tidak berdosa.
Wa kadzalika ta'yinu mauqifihi, demikian pula menentukan sikapnya tujahal asya. Harusnya di sini kalau ta'yin, di sana tadi ta'yin juga ya. Makanya tadi bingung itu mau dibaca apa. Kalau dibaca ta'ayyana cocok, tapi menentukan itu ta'yin gitu. Harusnya kalau madinya ayyana. Nah, harusnya yu'ayyinu. Berarti ini kemungkinan dibaca yang di atas tuh huwa ta'yin, kurang ya. Ini kami ketinggalan kitab di rumah, jadi dobitannya di rumah. Mau balik tadi ke rumah pagi, waktunya nggak memungkinkan. Jadi ini pas ada kitab di pondok ya dibaca. Nah, kalau yang kitab kami ketinggalan di rumah, jadi masih gundul, polos benar, gundul sama sekali. Nah, jadi kalau melihat ini harusnya ta'yin. Yang di atas itu huwa ta'yinu mauqifil insan tujahal fi'li. Karena supaya munasib dengan ini bawah. Ya, ini koreksi lah. Fakadzalika ta'yinu mauqifihi tujahal asya. Nah, kan munasib kalau gitu ya. Paham ya? Yang sedang kita omongkan ini paham ya? Yang di atas itu sebenarnya kurang ya. Jadi antum tambah ya. Jadi huwa ta'yinu mauqifil insan. Jadi kembali wa kadzalika ta'yinu mauqifihi tujahal asya. Ya, penentuan sikapnya, ya sikap insan manusia tujahal asya terhadap benda al-muta'alliqati bi af'alihi, yang benda-benda itu berkaitan dengan perbuatannya. Karena berbuat sesuatu itu kan perlu benda. Seperti antum menarik-narik baju. Nah, itu kan ada yang ditarik-tarik. Ya. Karena ada yang ditarik. Perbuatan menarik-narik itu perbuatan. Nah, yang begini-begini itu bendanya yang ditarik-tarik. Yang kalau Imam Robi, dia nggak berani minum kalau dilihat Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i buka lembaran di hadapan Imam Malik itu pelan-pelan karena khawatir ganggu gurunya. Nah, yang begini-begini ini juga mengganggu perasaan gurunya. Suhunya panasnya sama, nah, antum enak bisa begini-begini. Guru antum bisa begini nggak? Nah, apalagi nggak dikancing bajunya. Nah, ayo cek kerapian baju. Hal ya'khudhuha am yatrukuha au yukhayyiru bainal akhdhi wa tarki. Apakah dia, si manusia tadi, mengambil benda tersebut untuk dia gunakan dalam amal dia, atau meninggalkannya, dia tidak mengambilnya, atau memilih antara mengambil atau meninggalkannya. Jelas ya, ini memilih di sini mubah gitu maksudnya. Wa hadzal ma'na huwal muradu fi bahthina huna. Nah, makna kedua dari Al-Hakim inilah yang kami maksud dalam pembahasan kita ini. Bukan Al-Hakim dengan makna yang pertama, yakni Sahibus Sultan, bukan. Jadi Al-Hakim di sini adalah may yamliku isdaral hukmi 'alal af'ali wa 'alal asya'i. Jadi siapa yang memiliki hak mengeluarkan hukum atau status hukum atas perbuatan dan benda. Nah, al-hakimu 'alal af'ali wal asya'i. Tadi itu baru makna al-hakim. Sekarang hakim atau may yamliku isdaral hukmi 'alal af'al wal asya'. Innal hakima 'alal af'ali wa 'alal asya'i al-muta'alliqati biha min haitsul madhu wa dhammu huwa Allah ta'ala wahdah wa laysal insan. Sungguhnya Al-Hakim atas perbuatan dan benda yang berkaitan dengan perbuatan dari sisi terpuji dan tercelanya itu hanya Allah Ta'ala, bukan manusia. Ayyakunu syar'u wa laysal aqlu, yaitu syariat bukan akal.
la yajuzu ay yaj'ala isdaral hukmi bil madhi wa dhammi li muyulil insanil fitriyah. Tidak boleh menjadikan sumber hukum dari sisi terpuji dan tercela itu bersandar kepada kecenderungan manusia yang sifatnya fitri. Wad dalilu alaihi yakunu aqliyan wa syar'iyan. Ya, dalil mengenai bahwa al-hakim itu adalah Allah atau asyara'u bukan manusia, itu ada dua, yaitu berupa dalil akli maupun dalil syar'i. Al-awwal ad-dalilul aqliyu, dalil akli. Innal hukma 'alal af'ali wal asya'i bil husni wal qubhi yatamatsalu bi thalathati jihatin. Sesungguhnya status hukum atas perbuatan dan benda dari sisi dia bil husni, bagus, ya terpuji, wal qubhi, tercela, itu diwakili dari 3 arah, 3 opsi, 3 poin. Al-alif min haitsu waqi'uha ma huwa. Yang pertama itu dari sisi waqi' atau fakta dari af'al wal asya'. Af'alnya itu apa? Asya'nya itu apa? Itu yang akan kita bahas yang pertama. Yang kedua, min haitsu mengingat-ingat dobit ya. Ini kita termasuk yang kita dobit. Ada cek di kamusnya di HP. Munafiratu berarti mulaimatuha. Min haitsu mulaimatuha. Ya, insyaallah itu sahih. Min haitsu mulaimatuha li fitratil insan au munafaratuha laha. Dari sisi sesuai tidaknya dengan fitrah manusia. Jadi imatuha itu bersesuaian dengan fitrah. Kalau munafiratuha itu tidak bersesuaian dengan fitrah. Jadi poin kedua itu membahas tentang bersesuaian tidaknya dengan fitrah manusia. Yang ketiga, min haitsul madhu wa dhammu 'alaiha fid dunya was-sawabu wal iqabu 'alaiha fil akhirah. Yang ketiga itu dari sisi terpuji dan tercelanya perbuatan atau benda itu di dunia dan pahala atau dosanya di akhirat. Nah, 3 hal ini kita bahas satu-satu. Amma binisbati li jihatainil ula wasaniyah. Adapun dari sisi bahasan atau poin pertama dan kedua, yakni dari sisi haqiqatul af'al wal asya atau waqi'ul af'al wal asya, dan yang kedua dari sisi sesuai tidaknya dengan fitrah manusia. Fa innal insana bihissihi wa aqlihi yastati'ul hukma 'alaiha. Maka sesungguhnya manusia dengan pengindraannya dan dengan kecerdasan akalnya itu akan mampu menentukan status hukum atasnya. Atas dari sisi 2 hal tadi ya. Walidzalika kana al-aqlu huwa alladhi yahkumu 'alaihi bil husni wal qubhi wa laysa asy-syar'u. Nah, karena itulah maka akal pada 2 poin ini mampu menghukumi, menentukan status benda atau perbuatan itu dengan terpuji atau tercela dan bukan syarak. Fayahkumu 'ala syai' al-hulwa bi annahu hasanun wa syai'a al-murru bi annahu qabihun. Akal bisa menghukumi bahwa sesuatu yang ala syai' halwi, berarti atas sesuatu yang manis, bi annahu hasanun itu bagus,
wasyai'il murri bi annahu qabihun, bahwa sesuatu yang pahit itu tercela. Antum kalau disodori gula dengan uyah, ya, disuruh minum 1 sendok, pilih mana? Gula. Ini ada air segelas, ini ada air segelas, air hangat. Nah, lalu ada 1 sendok gula, ada 1 sendok garam. Pilih salah satu. Antum pilih gula atau garam? Pastinya pilih gula. Masukkan ke gelas, ke air, lalu diaduk, lalu diminum. Nah, antum memutuskan memilih gula itu berdasarkan syariat atau berdasarkan akal? Akal. Kenapa? Karena antum tahu hakikat gula, antum tahu hakikat garam. Bahwa gula itu rasanya manis, garam rasanya asin. Nih, mencari contoh, seharusnya mur di sini, murun, pahit. Nah, tapi ini kita contoh yang lain dulu, yang manis dengan yang asin. Bahwa itu fakta, garam itu asin, gula itu manis. Dan secara fitrah manusia, kalau suruh milih antara manis dengan asin, cenderung pilihannya ke apa? Manis. Itu berdasarkan akal atau berdasarkan syariat? Akal. Semut aja tahu. Semut kira-kira kalau suruh milih antara garam dengan gula, pilih mana? Gula. Meskipun ini isinya garam, ini isinya gula, lalu ditulisi garam, gula. Nah, kalau begini semut pilih yang mana? Pilih? Yang manis. Yang manis apa? Gula. Tapi tulisannya garam. Berarti kalau gitu semut pilih garam. Jadi semut pilih garam apa pilih gula? Milih yang hakikatnya manis, yaitu meskipun tulisannya garam. Jadi semut tidak tertipu dengan tulisan, karena semut tidak bisa membaca. Ya kan? Betul tidak? Betul tidak? Ada buah yang manis. Apa buah yang manis? Jeruk, mangga, rambutan. Nah, kalau buah yang pahit apa? Apa? Pare misalkan. Sayur itu ya, bukan buah. Enggak munasib contohnya. Alah sayur lah ya. Sayur enggak yang manis? Ya. Waluh, ya boleh lah, salo. Waluh dengan pare pilih mana? Nah, waluh. Meskipun diwaluhinya. Nah, jadi itu fitrah manusia, suka pilih yang manis. Ini ada madu nih, obat. Rasanya apa? Manis. Ini ada obat juga pahit. Pilih mana tuh? Pilih madu. Karena madu semua yang berkaitan madu itu manis. Kalau ada nanas madu manis. Ada mangga madu manis. Ada lagi apa lagi? Alpukat madu juga manis. Yang nggak enak tuh cuma satu. Apa? Di madu. Semua madu itu enak kecuali di madu. Betul tidak, ibu-ibu? Betul? Ya. Nah, itu fitrah. Siapa yang memutuskan itu? Akal. Nah, jelas ini? Wa yahkumu 'alal ilmi awil ghina awil ghani, ya awil ghani. Ghani apa ghina itu namanya? Ghani. Kalau lakiannya ghani, kalau biniannya ghina, ya. Bi annahu hasanun. Akal juga bisa menghukumi bahwa ilmu
itu bagus, kaya itu bagus. Bagus mana orang berilmu dan orang jahil? Orang berilmu. Orang alim dengan orang jahil bagus mana? Alim. Itu tidak perlu dalil. Akal juga bisa menentukan. Kaya dengan miskin bagus mana? Ya bagus kaya kan. Enak bisa tolak umroh, tolak haji, berkunjung ke Istanbul, Turki, bisa membantu orang, sedekah, zakat, infak, ya kan? Wa al jahli awil faqri bi annahu qabihun, bahwasanya jahil atau bodoh dan miskin itu tercela. Secara umum nih ya. Nanti tidak selalu miskin itu tercela dan tidak selalu kaya itu mulia. Ada kaya yang tercela, sebagaimana juga ada miskin yang mulia. Ini secara umum. Lamma fihal kamalu wa nuqsanu. Ya, 5 berdasarkan apa yang ada padanya, ya pada al-ilm wal jahil wal jahl, kemudian al-ghani wal faqri, itu al-kamal wan nuqsan, sempurna dan kekurangan. Jadi kalau ilmu itu bagus karena sempurna, jahil itu nuqsan. Nah, wa kadzalika inqadhul gharqi hasanun wa akhdhul amwali zulman qabihun. Seperti demikian pula menyelamatkan orang yang tenggelam itu hasanun, terpuji. Ada yang loncat dari jembatan, loncat ke sungai, ternyata sungainya dalam, tenggelam, ya, terbawa arus, lalu ditolong. Nah, menolong itu terpuji apa tercela? Terpuji. Sebaliknya akhdul amwali zulman, mengambil harta secara zalim, terpuji apa tercela? Tercela, qabihun. Li'anna tab'a yanfiru nafara yanfiru atau yunaffiru, li'anna tab'a yunaffiru minadh zulmi wa yamilu li is'afil musyarrafi alal halaki. Karena secara alami orang itu akan lari dari kezaliman dan condong untuk menjauh dari kebinasaan. Fahadhihi kulluhu yurja'u ila waqi'i syai'. Ini semua dikembalikan kepada fakta sesuatu, alladzi yuhissuhul insanu wa yudrikuhu aqluhu, yang manusia mampu mengindranya dan akal mampu memahaminya. Ayyurja'u ila tab'il insani wa fitrihi, yaitu dikembalikan kepada tabiat manusia dan fitrah manusia, wa huwa yash'uru bihi wa yudrikuhu aqluhu. Manusia bisa merasakannya dan akalnya bisa memahaminya. Walidzalika kana al-aqlu huwa alladhi yahkumu alaihi bil husni wal qubhi wa laysa syar'u. Atas dasar ini maka akallah yang menghukumi sesuatu itu terpuji atau tercela, bukan syariat. Fal hakimu fihima huwal insanu. Maka hakim, ya, penentu status hukum dari sisi ini terpuji atau tidak, ya, dari sisi sesuai tidaknya dengan fitrah manusia, itu adalah manusia. Wa amma min haitsul jihatu tsalisah. Adapun dari sisi yang ketiga, ai al-madhu wa dhammu 'alaiha fid dunya, yaitu terpuji tercela, ya, di dunia, wa thawabu wal iqabu 'alaiha fil akhirah, dan mendapat pahala atau siksa di akhirat. Fa inna taqrira wa isdarul hukmi la yastati'uhu illallahu ta'ala ay asyar'u. Maka sesungguhnya takrir, yang memutuskan, wa isdarul hukmi, dan yang menentukan hukum
atau status hukum dari sisi terpuji tercelanya di dunia, dari sisi mendapat dosa atau pahala nanti di akhirat, la yastati'uhu illallahu ta'ala. Tidak ada yang mampu menentukan statusnya kecuali Allah, yakni syariat. Wadzalika ka husnil imani wa kubhil kufri. Karena itulah terpujinya orang yang beriman dan terpujinya keimanan dan tercelanya kekufuran. Wa husni ta'ati wa kubhil maksiyati. Terpujinya ketaatan, tercelanya kemaksiatan. Fala yastati'ul aqlu ayyusdiral hukma fi hadhil halati. Akal tidak mampu mengeluarkan atau menetapkan status hukum pada kondisi ini. Fal aqlu huwa naqlul ihsasi bil waqi ila dimaghi ma'a ma'lumatin sabiqatin tufassirul waqi'a. Karena akal itu adalah pemindahan ihsas, pemindahan penginderaan bil waqi terhadap fakta ila dimagh diteruskan ke otak disertai adanya previous information, ya, informasi sebelumnya. Yang informasi sebelumnya itu tufassirul waqi'a, menafsirkan fakta. Nah, itu ta'riful aql. Hafali itu. Naqlul ihsas bil waqi' ila dimagh ma'a ma'lumatin sabiqatin tufassirul waqi'a. Tufassirul waqi'. Apalah sudah? Naqlul ihsasi bil waqi' ila dimagh ma'a ma'lumatin sabiqatin tufassirul waqi'. Nah, kalau hafal itu nyaman juga. Naqlul ihsas, ya, pengalihan penginderaan bil waqi' terhadap suatu realitas atau fakta, baik itu benda maupun kejadian peristiwa, ila dimagh, ke dalam otak, ma'a ma'lumatin sabiqatin, disertai adanya informasi sebelumnya, tufassirul waqi'a, yang informasi sebelumnya itu kemudian menafsirkan fakta. Summa, kemudian ar-rabtu bainaha mujtami'atan. Dia menghimpun semuanya tadi, ya, fakta, kemudian informasi, mujtami'an, dikumpulkan. Wabidzalika fa inal aqla yastahilu alaihi isdarul hukmi. Karena itulah akal mustahil mengeluarkan hukum ala ghairil mahsusati, terhadap sesuatu yang tidak bisa diindra, ghairu mahsusat. Kal huda, seperti petunjuk, wad dalali, kesesatan, wal halali, wal harami, wat taati, wal ma'siyati, wa asbahaha, dan yang semisalnya, dan seterusnya. Jadi akal itu hanya mampu pada waqi'ul mahsus. Itu kan sudah kita bahas di kitab Mabadi. Waqi'nya harus waqi'ul mahsus. Kalau waqi'nya ghairu mahsus, la yastati'ul aqlu liidrakihi. Akal tidak mampu untuk mengindranya, memahaminya. Nah, sementara apa itu petunjuk, apa itu kesesatan, apa itu yang halal, apa itu yang haram, apa yang akan mendatangkan pahala, apa yang akan mendatangkan dosa, apa yang akan menghantarkan ke surga, apa yang akan menghantarkan ke neraka, itu perkara yang ghairu mahsus. Tidak bisa diindra. Wong surga neraka aja nggak tahu, ya kan? Taunya itu kan karena ada kabar. Maka amal apa yang akan menghantarkan ke surga, akal kita tidak tahu sebelum ada kabar. Nah, setelah ada kabar kita jadi tahu. Ternyata sholat itu menghantarkan ke surga, puasa itu menghantarkan ke surga, bahwa zina itu menghantarkan ke neraka, khamar itu menghantarkan ke neraka. I'tirad terhadap peringatan Allah,
itu menghantarkan ke neraka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi berpaling daripada peringatan Allah berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari As-Sunnah, berpaling daripada syariat. Itu menyebabkan kehidupan yang sempit di dunia dan nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita tahu itu dari mana? Bahwa i'tirad an dzikrillah itu adalah sesuatu yang buruk karena ada kabar. Kalau tidak ada kabar kita tidak akan tahu. Karena semata memikirkannya kita tidak akan sampai kepada hakikat. Karena yang dipikirkan adalah waqi' ghairu mahsus. Fahim tum? Jawab, fahim tum? Paham? Fa huwa laisa bi maqdurihi. Itu bukan sesuatu yang disanggupi oleh akal. Taqriru ayyil af'ali, yaitu menentukan keputusan atas perbuatan apa saja. Turdillaha, yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Fayusabul insan, lalu manusia akan diberikan pahala. Wa ayyuha taghdubullaha, dan apa saja perbuatan yang akan menyebabkan marahnya Allah. Fayu'aqabu alaiha, lalu dia akan disiksa disebabkan karena perbuatan tersebut. Illa idza kana al-ikhbaru anha qad jaa minallahi ta'ala, kecuali jika ada ikhbar, ada pengkhabaran, ada informasi anha, tentangnya, ya tentang af'al tadi, qad jaa, yang telah datang minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bahasan man al-hakim, yakni man yamliku isdaral hukmi alal af'ali wal asya'i, berdasarkan dalil akli. Ini baru bahasan dalil akli. Ya, inti bahasan dalil akli tadi untuk menentukan hakikat dan untuk menentukan ini sesuai tidaknya dengan fitrah manusia, akal manusia bisa menentukan atau manusia bisa menentukan. Tapi kalau berkaitan terpuji tercela, yang pelakunya nanti mendapat pahala atau dosa di akhirat, manusia tidak bisa menentukan. Karena itu perkara yang ghairu mahsus. Jadi contoh, biji jeruk itu manis apa pahit? Secara akal antum senang apa tidak? Tidak senang. Tapi secara hukum halal apa haram? Bisa nggak akal memutuskan? Hah? Bisa tidak? Tidak. Akal bisa memutuskan mau dimakan atau tidak, itu urusan akal. Terpuji tercela dari sisi pahit manis, antum bisa memutuskan. Tapi apakah ini halal atau haram? Bisa nggak menentukan? Tidak. Yang menentukan nanti syariat. Apa hukum makan? Apa hukum biji jeruk? Apa? Mubah. Ya kan? Berarti boleh tidak dimakan? Boleh. Loh, kapan waktu misalkan ada orang yang meneliti, ternyata biji jeruk itu mengandung unsur tertentu yang khasiatnya baik untuk pengobatan tertentu. Kira-kira kalau orang sakit boleh tidak minum itu? Boleh. Pernyataan boleh tidaknya itu berdasarkan akal atau berdasarkan wahyu? Ini bicara hukum boleh tidaknya. Akal atau syariat? Syariat. Kan bicara boleh tidaknya kan? Ya kan? Bukan bicara bisa tidaknya. Kalau bisa tidaknya itu urusan akal. Tapi boleh tidaknya itu urusan syariat. Paham sini? Kan ada, ya secara umum obat-obatan itu kan pahit.
Kalau disuruh minum obat, apalagi anak-anak, senang tidak minum obat? Tidak. Tapi secara hukum boleh tidak minum obat? Boleh. Menyatakan boleh itu dasarnya apa? Akal apa syariat? Syariat. Jelas ini? Nah itu ya. Nah nanti insya Allah di kesempatan selanjutnya, mudahan sehat badan, panjang umur, kita lanjutkan bahasan mengenai ad-dalilu syar'i, dalil syariat tentang bahasan man al-hakim. Jadi kita masih bahas tentang man al-hakim. Harusnya selesai ini ya. Ya, tapi waktu membatasi kita cukupkan sampai di sini. Hada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.